Perkenalkan, saya Rizky Aulia Rahmawati dari Prodi Pariwisata kelas A dengan NIM 2555030811110. Di sini saya mengambil tempat wisata yaitu Bedugul Bali untuk tugas UTS di semester 1 pengantar pariwisata. Kalau kita dengar tentang Bali itu kan pasti yang terlintas adalah pantai. Nah, ini beda karena di Bedugul ini terletak di dataran tinggi, tepatnya di Tabanan, Bali. Break dari suasana pantai, tempat ini tuh karena dataran tinggi ya, udaranya pasti dingin dan udara di sini itu sekitar 18 derajat Celcius. Nah, di Bedugul ini dia menawarkan view-nya itu adalah perbukitan dan danau baratan. Lalu ikonik di Bedugul ini adalah ikonik utamanya itu Pura Ulun Danau Baratan. Pura Ulu Danau Baratan. Nah, saya akan mulai membedah yang pertama dari segi aspek. Aspek yang pertama adalah tipologi wisatawan. Nah, sebenarnya Bedugul ini hybrid karena dia itu cocok untuk misal yang pertama psikosentris. Psikosentris itu misal wisatawan yang ingin mencari keamanan, kenyamanan. Lalu yang kedua itu juga midsentris, itu wisatawan yang ingin coba-coba tapi dia ingin tetap merasa aman. Lalu yang terakhir adalah alosentris, yaitu wisatawan yang ingin mencari pengalaman kultural, mencari pengalaman spiritual. Nah, lalu aspek yang kedua yaitu motivasi perjalanan wisata. Nah, motivasi wisatawan untuk datang ke Bedugul ini apa sih? Nah, yang pertama itu relaksasi, karena tempatnya yang sejuk, terus bikin santai. Nah, beberapa wisatawan itu menjadikan Bedugul untuk relaksasi mereka, untuk juga pelarian mereka dari hiruk pikuknya kota. Nah, mereka itu ingin mencari keamanan, kenyamanan lah, dengan apalagi di dataran tinggi dengan udara yang sejuk. Lalu motivasi yang ketiga yaitu aspek yang ketiga yaitu faktor permintaan. Untuk permintaan yang pertama yaitu aksesibilitas. Jaraknya relatif dekat lah dengan Denpasar atau kota. Lalu untuk harga tiketnya ya relatif murah, masuk akal lah untuk domestik dan asing. Lalu faktor penawaran yang pertama yaitu atraksi, yaitu ada Pura Ulun Danau yang sudah saya sebutkan tadi. Ini bisa sewa perahu untuk mengitari sekitar pura dan mengitari si danaunya itu tadi. Dan yang kedua ada fasilitas. Fasilitasnya di itu tuh sudah ada villa, udah ada hotel, udah ada resto, terus spot-spot makan dengan view danau Baratan. Aspek yang terakhir yaitu organisasi di industri pariwisata. Nah, organisasi di Bedugul itu terdapat 4. Yang pertama yaitu pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Tabanan. Yang kedua dari swasta itu kayak hotel, resto, dan yang ketiga itu adalah pengelola pura, dan yang terakhir tentunya masyarakat. Lalu selanjutnya adalah identifikasi dampak pro dan kontra dari 3 aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Nah, untuk yang ekonomi, dampak pro atau positifnya yaitu pastinya duit masuk atau pendapatan masuk dari tiket, dari souvenir, dan dari homestay. Lalu yang kedua tentunya lapangan kerja. Jadi warga lokal di sekitar Bedugul itu tidak hanya menjadi petani, tapi mereka juga menjadi salah satu agrowisata yang jadi sumber penghasilan baru untuk mereka. Namun, ada pun dampak negatif dari segi ekonomi. Yang pertama, inflasi harga lahan. Karena para developer ingin membuat atau menjadikan tanah itu untuk jadi villa, untuk hotel. Jadi tanah-tanah di sana itu menjadi mahal sekarang. Yang aspek kedua adalah lingkungan. Yang pertama adalah konservasi kebun raya. Jadi keberadaan kebun raya di Bedugul itu kan jadi dianggap suci ya, dan jadi pusat flora di sana itu sangat dijaga. Namun ada juga dampak negatifnya yaitu danau menjadi sakit karena polusi limbah dari hotel, terus dari homestay. Lalu aspek yang terakhir yaitu sosial budaya. Nah, untuk yang positif yaitu budaya lestari tentunya. Pura Ulun Danau menjadi tetap terawat, ritual tetap berjalan, dan atraksi keagamaan mereka, praktik keagamaan mereka pun nggak hanya sebagai praktik keagamaan tapi juga menjadi atraksi untuk para wisatawan. Lalu untuk dampak negatifnya adalah komersialisasi atau komodifikasi. Jadi ritual atau tarian itu jadi dikemas berlebihan demi uang. Lalu ada pun perubahan sosial, misal kemacetan parah, pelanggaran etika di tempat suci sering terjadi karena kurangnya edukasi turis. Lalu ada pun saran improvement. Yang pertama, terapkan daya dukung atau tampung. Pemerintah harus tegas untuk membatasi populasi atau kunjungan ke di sekitar danau. Lalu yang kedua adalah bangun IPAL terpusat atau semacam pengolahan air limbah lah dari misal hotel dan penginapan untuk tidak langsung dibuang begitu saja. Lalu yang terakhir adalah poin paling penting. Poin yang paling penting pertama adalah motivasi tentang kualitas alam. Turis datang ke Bedugul itu karena alamnya sejuk, danaunya indah, puranya unik. Lalu kalau danau Baratan itu tadi dangkal, kotor, ataupun kebun rayanya rusak, motivasi wisatawan untuk datang itu apa? Lalu yang terakhir adalah ancaman total kolaps. Bedugul itu adalah hulu dan sumber airnya di Bali. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi, misal limbah-limbah dari hotel, dari penginapan tidak diolah dengan baik, tidak hanya pariwisata di Bali yang rusak, tetapi ekosistem di Bali pun juga akan ikut rusak gitu. Mungkin itu saja yang dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.